Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas coding. Nah, kali ini kita berada di playlist terbaru kita nih, itu kita akan belajar tentang Object Oriented Programming pada Kotlin. Nah, sebelum kita belajar ini, pastikan teman-teman udah belajar playlist sebelumnya ya, yaitu playlist Kotlin dasar. Linknya bisa kalian lihat di bagian deskripsi. Oke, jika kalian udah siap, kita langsung belajar aja yuk. Nah, jadi apa sih itu OOP? Nah, OOP itu merupakan paradigma pemrograman yang berdasarkan konsep objek yang berisi data dan metode, dan semua data dan fungsinya kita bungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dan setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, jadi OOP ini merupakan paradigma pemrograman. Nah, paradigma pemrograman itu ada beberapa jenis ya. Yang salah satunya adalah OOP, dan ada lagi yang namanya procedural programming. Apa sih itu procedural programming? Jadi, procedural programming itu metode pemrograman dengan mengeluarkan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Dan dia akan dieksekusi baris demi baris secara berurutan, mulai dari baris atas hingga bawah, di mana semua data dan kodenya kita gabung menjadi satu bagian dalam satu program. Jadi satu program itu dia berisi kode-kodenya ya, antara data dan cara mengklasifikasikan masalahnya kita jadikan satu bagian. Nah, di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang masih menggunakan paradigma ini. Yang pertama itu ada bahasa Cabal, lalu bahasa Basic, Pascal, Fortran, dan C. Nah, di sini ada contoh program sederhana dalam procedural programming. Pertama, kita harus deklarasikan variabelnya secara global. Dan cara mengklasifikasikan masalahnya, procedural programming itu dia menggunakan prosedur dan fungsi. Dan jika kalian menemukan error, dia otomatis merujuk ke baris yang error. Karena procedural programming ini dia akan dieksekusi secara berurutan dari baris atas hingga baris bawah. Nah, tapi jika program kalian kompleks, ini sangat menyulitkan teman-teman nih. Mungkin dalam penamaan variabel, kita butuh banyak nama variabel. Dan setiap variabel itu nggak boleh sama ya. Dan jika kita ingin mengganti salah satu fungsinya, ini juga akan mempengaruhi keseluruhan program, karena semua kode ini kita buat dalam satu bagian. Nah, di sini ada beberapa kelebihan nih, jika kita menggunakan procedural programming. Yang pertama itu memiliki algoritma dalam pemecahan yang efektif. Yang kedua, dalam penulisan program, struktur logikanya mudah dipahami. Karena procedural programming itu hanya memiliki 3 struktur dasar, yaitu berurutan, seleksi, dan perulangan. Dan kekurangannya, yang pertama itu proses perawatan program yang sulit. Dan yang kedua, jika kita mengubah salah satu fungsinya, itu sangat mempengaruhi program secara keseluruhan. Jadi itu sangat sulit ya untuk mengubah fungsinya. Yang ketiga itu memiliki kekurangan untuk terintegrasi dengan sistem lain. Nah, sedangkan OOP, cara mengklasifikasikan masalahnya kita bungkus dalam kelas. Nah, kelas ini dia merupakan cetakan atau blueprint objeknya. Dan kelas ini dia bisa membuat banyak objek.
dan semua objek itu merupakan entitas data dari kelasnya. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Saya mempunyai kelas kendaraan. Nah, kelas kendaraan ini dia memiliki beberapa fitur atau isi dari kelas kendaraan ini ada beberapa fitur. Yang pertama kita bisa sebut sebagai datanya atau atribut, properties atau field. Dan yang kedua bisa kita sebut sebagai fungsi, metode atau behavior dari kelas kendaraannya. Nah, kelas ini dia merupakan cetakan atau blueprint kita untuk objeknya. Dan kendaraan ini dia merupakan entitas datanya. Nah, dari kelas kendaraan ini kita bisa membuat banyak objek. Misalnya objek satu, objek 2, objek 3. Jadi, kelas kendaraan ini kita representasikan dengan objek nyatanya. Dan setiap objeknya itu merupakan entitas data dari kelas kendaraannya. Dan otomatis kita bisa mendapatkan fitur yang ada di dalam kelas kendaraannya. Tapi kita harus instansiasi dulu atau kita membuat objek dari kelas kendaraannya terlebih dahulu untuk mengakses semua fiturnya. Nah, di sini ada kelebihan OOP. Yang pertama itu pemeliharaan ya, maintenance. Yang kedua adalah refactoring, karena setiap objek itu adalah entitas kecil ya, yang memiliki properties dan metode. Jadi kita bisa merubah atau menambahkan fiturnya. Yang ketiga itu reusability, atau objek yang kita bisa gunakan, bisa kita gunakan kembali. Karena setiap objek itu mungkin mencukupi ya, atau mungkin memiliki tergantungan kepada objek lainnya. Yang keempat itu ada extensible, atau teman-teman bisa menambahkan fitur dari objek yang udah ada. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Nah, di sini ada konsep OOP yang mungkin kita akan bahas di playlist kita nih. Yang pertama itu ada kelasnya, dan ada objeknya, lalu inheritance, abstraction, encapsulation, dan polymorphism. Nah, jadi simpulannya, OP itu serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Sedangkan prosedural itu merupakan urutan instruksi. Dan prosedural itu hanya fokus bagaimana cara komputer menangani masalah, sedangkan OP fokus pada masalah yang ditangani oleh komputer. Oke, mungkin itu penjelasan singkat kita ya untuk pengenalan tentang OOP-nya. Dan di playlist ini kita akan belajar tentang OOP pada Kotlin. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.